Selamat pagi anak-anak, kita dapat bertemu lagi dengan pembelajaran yaitu tema 4 kewajiban dan hakku pada subtema 4 yaitu yang berjudul kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Bapak mengharapkan supaya anak-anak tetap sehat dan dapat mengikuti pembelajaran ini dengan tenang agar supaya bisa cepat memahami pembelajaran ini nantinya. Baiklah, Bapak akan memulai pembelajaran kita. Tadi Bapak sudah membicarakan judul pembelajaran kita yaitu kewajiban dan hakku. Yaitu pada subtema 4 ini yaitu mempelajari tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, kita harus memahami atau mengetahui apa itu kewajiban dan apa itu hakku sebagai warga negara. Baik, Bapak akan memulai, yaitu semua orang berhak mendapatkan lingkungan yang hijau dan bersih. Nah, kita juga di rumah berupaya bagaimana supaya membuat lingkungan di rumah kita menjadi lingkungan yang hijau dan bersih. Oleh karena itu, kita berupaya menanam pohon di rumah supaya lingkungan kita terasa nyaman dan bersih. Karena fungsi pohon itu cukup banyak fungsinya, yaitu diantaranya adalah pohon dapat mengurangi udara yang panas menjadi sejuk. Kemudian pohon juga dapat membuat udara menjadi bersih. Nah, oleh karena itu pohon sangat banyak berfungsi di dalam membuat lingkungan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Salah satu cara menjaga agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Tadi sudah Bapak sebutkan bahwa beberapa fungsi pohon tadi, bahwa pohon sangat banyak fungsinya, yaitu salah satunya adalah membersihkan udara, mengurangi panas matahari sehingga udara menjadi sejuk. Nah, itu adalah salah satu fungsi pohon. Oleh karena itu, agarnya lingkungan kita nyaman, maka kita menanam pohon di lingkungan rumah kita. Kemudian, apa kewajiban kita dalam menggunakan jalan umum? Nah, kewajiban kita dalam menggunakan jalan umum adalah pertama menjaga kebersihan jalan. Ya, jalan harus tetap kita jaga kebersihannya. Kenapa? Karena kalau jalan yang kotor, maka kita tidak akan nyaman melalui jalan tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di jalanan. Itu akan membuat jalan menjadi kotor dan yang akhirnya membuat kita tidak nyaman. Kemudian adalah mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, dalam menggunakan jalan kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tujuannya adalah agar supaya arus jalan bisa lancar ya dan nyaman. Kalau kita tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, maka akan terjadi kemacetan, akan terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, ya, kita harus bersama-sama mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar kita bisa berjalan dengan nyaman dan tenang dan tidak terjadi kemacetan. Baik, kita lanjutkan lagi. Hak kita dalam menggunakan jalan umum. Apa saja hak kita dalam menggunakan jalan umum? Hak kita dalam menggunakan jalan umum adalah jalan yang kita gunakan itu harus bersih. Ya, oleh karena itu pemerintah selalu mengupayakan jalan umum itu bersih dengan menugaskan petugas-petugas kebersihan di dalam membersihkan jalan agar supaya jalan itu bersih dan nyaman dilalui. Nah, mungkin anak-anak semua di rumah pernah melihat petugas-petugas kebersihan ya pada membersihkan jalan agar supaya jalan yang kita atau jalan umum itu bisa tetap bersih dan nyaman. Kemudian, apa kewajiban kita sebagai warga negara? Nah, kita sebagai warga negara, kewajiban kita adalah pertama, mematuhi tata tertib yang ada. Bapak ulangi, pertama mematuhi tata tertib yang ada. Tata tertib yang ada seperti apa? Contoh, rambu-rambu lalu lintas kita harus patuhi. Nah, tadi fungsinya apa? Ya, supaya jalan bisa lancar, nyaman, dan tenang
ya kalau kita sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian tata tertib apalagi? Masih banyak yang harus kita patuhi supaya hidup kita di dalam bernegara hidup dengan tenang, nyaman, dan aman. Yaitu kita juga harus mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada. Nah, selain tadi kewajiban kita sebagai warga negara mematuhi tata tertib, ada lagi, yaitu yang nomor 2 adalah membayar pajak. Nah, membayar pajak itu merupakan suatu bentuk kewajiban. Apa itu pajak? Pajak itu adalah pendapatan pemerintah dari rakyat yang digunakan nantinya untuk membangun fasilitas umum. Nah, seperti apa kita membayar pajak? Pajak itu dapat kita bayarkan dengan melalui membayar pajak kendaraan. Kemudian pemerintah juga dapat menerima pajak dengan cara yaitu membayar pajak bangunan, ya. Kemudian juga pajak pendapatan. Kemudian juga pajak barang mewah yang kita belikan nantinya akan dikenakan pajak yang akan disetorkan kepada pemerintah. Nah, pajak inilah, uang pajak yang diterima pemerintah dari masyarakat inilah yang digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas umum. Seperti apa? Membangun seperti perkantoran pemerintah, kemudian membangun sekolah-sekolah, membangun rumah sakit, membangun puskesmas, ya. Nah, itu biayanya dari pajak, dan juga membangun jalan-jalan dan jembatan agar supaya masyarakat bisa hidup dengan nyaman, ya, dan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Masih banyak lagi kewajiban masyarakat yang harus kita patuhi, tapi ya salah satunya adalah tata tertib dan membayar pajak, ya, sebagian. Nah, kemudian apa saja hak kita sebagai warga negara? Hak kita sebagai warga negara adalah pertama, mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, kita sebagai warga negara diwajibkan mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu tadi sudah Bapak sebutkan bahwa untuk memenuhi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, maka pemerintah membangun rumah sakit umum, puskesmas, dan klinik-klinik supaya masyarakat dapat berobat, ya, dan dapat juga membuat masyarakat itu hidup yang nyaman dan sehat. Nah, oleh karena itu pemerintah mengupayakan supaya hak warga negara dalam pelayanan kesehatan dapat terpenuhi, yaitu dengan membangun fasilitas-fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua adalah mendapat pelayanan pendidikan. Pemerintah juga berupaya agar supaya hak warga negara di dalam pelayanan pendidikan itu dapat terpenuhi, maka pemerintah membangun sekolah-sekolah dari TK, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, ya, dibangun oleh pemerintah supaya sebagai warga negara pendidikan dapat terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga adalah merayakan hari besar. Nah, ini merupakan hak kita di dalam merayakan hari besar agama kita yang kita yakini masing-masing. Nah, apa saja agama yang diakui oleh pemerintah di dalam negara kita? Ada 6 agama. Nah, supaya kita tahu, yaitu yang pertama adalah Kristen Protestan, yang kedua adalah Katolik, ya, yang ketiga adalah Islam, yang keempat adalah Buddha, yang kelima adalah Hindu, dan yang keenam adalah Konfutsu. Nah, inilah agama yang diakui oleh negara kita. Saja hari besar agama tersebut yaitu agama Islam, ya. Agama Islam itu hari besarnya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara agama Buddha hari besarnya adalah Waisak dan Katina. Dan Kristen, Katolik, dan Protestan hari besarnya adalah Natal dan Paskah.
Dan Hindu hari besarnya adalah Nyepi dan Galungan. Sedangkan Konghucu yaitu hari besarnya adalah Imlek dan Cap Gome. Nah, supaya anak-anak tahu apa saja hari-hari besar agama itu. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan, dan supaya anak-anak memahami ya, dan mengetahui hari-hari besar agama tersebut. Nah, kemudian kita tahu Indonesia memiliki banyak perbedaan, yaitu seperti perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, dan juga perbedaan adat istiadat atau kebiasaan. Nah, semua perbedaan itu harus kita saling menghargai dan menghormati. Nah, perbedaan suku seperti apa? Di Indonesia banyak sekali suku. Ada suku Jawa, ada suku Minang, ada suku Batak, ada suku Manado, ada suku Aceh, dan lain-lain. Nah, hampir 200 lebih suku yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan agama tadi sudah Bapak sebutkan bahwa di agama di negara kita itu ada 6 yang diakui oleh negara kita. Nah, sementara kebiasaan atau adat istiadat itu juga bermacam-macam. Adat istiadat ini setiap suku berbeda-beda. Ada adat istiadat pernikahan, ada adat istiadat anak lahir, ada lagi adat istiadat suatu kepercayaan ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ya, yang selalu dilakukan, yaitu ya seperti tadi yang Bapak sebutkan bahwa adat istiadat itu sesuai keyakinan, sesuai yang dianggap oleh pemerintah, oleh masyarakat itu merupakan suatu hal yang untuk mencapai kebaikan. Nah, oleh karena itu kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Nah, dalam melipat kertas kita masuk dalam pembelajaran SBDP, yaitu dalam melipat kertas, yaitu keterampilan tangan yang menciptakan bentuk tertentu tanpa menggunakan bahan perekat. Jadi melipat kertas ini kita dapat membuat dengan bermacam-macam bentuk, seperti ada bentuk topi yang dilipat menjadi kertas, ada lagi bentuk hiasan, yaitu seperti bentuk kapal yang dibuat dari kertas, ada yang dibuat dari bentuk pesawat, ya. Itu merupakan keterampilan dalam melipat kertas, dan masih banyak lagi seperti pernak-pernik yang terbuat dari kertas. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk menghias seperti topi adalah daun kering, bisa juga digunakan daun kering dalam membuat topi. Kemudian kertas warna-warni ya juga bisa digunakan, dan juga krayon untuk mewarnai topi tersebut supaya mendapatkan warna yang kita senangi. Sampai di sini dulu pembelajaran kita, yaitu dalam pembelajaran tema 4 dan subtema 4. Dan mudah-mudahan anak-anak bisa memahami pembelajaran video Bapak ini dan dapat menambah pengetahuan oleh anak-anak semua. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi. Dadah.